muda lagi, yaitu usia 67 tahun. Saya baru dilantik menjadi Ketua Umum Persis di saat para ASN dan pejabat sudah masuk masa pensiun. Jadi kapan saya harus pensiunnya? Saya bisa mengemban amanah Ketua Umum dan melaksanakan tugas-tugas jam'iyah. Bahkan saya bisa menyelesaikan amanah Ketua Umum sampai akhir masa jihad sekarang. Hakikatnya semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, muktamirin, dan para tamu undangan yang saya hormati, muktamar adalah hajat jam'iyah Persis setiap 5 tahun sekali. Dalam muktamar dirancang program jihad jam'iyah di masa yang akan datang, sekaligus evaluasi terhadap program jam'iyah yang telah lalu. Di samping itu juga diadakan pemilihan Ketua Umum baru dan hasil pemimpinan di periode yang akan datang. Pada dasarnya, setiap Muslim dituntut untuk liya'buduni, mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan maksimal. Jabatan apapun adalah lahan dakwah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Muslim akan dinilai sejauh mana pengabdiannya terhadap Allah, bukan dinilai dari jabatannya. Seorang rakyat pun yang rendah jabatannya bisa meraih ridho Allah selama beriman dan beramal soleh. Seperti halnya sahabat Bilal bin Rabah, ia tidak termasuk taskil atau jajaran pengurus dalam jajaran kepemimpinan di zaman Nabi, tapi Bilal telah mendapatkan angin surga dari Nabi. Untuk itu, jabatan apapun dalam sebuah jam'iyah jadikanlah sebagai lahan untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Visi dan misi Nabi dalam membina umat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam keadaan yang sesat. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Nabi diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umat agar mereka sadar dan tergugah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. 2. Nabi dituntut untuk membersihkan jiwa mereka dan sifat-sifat yang merusak yang akan menghancurkan dirinya. 3. Mengajarkan Alkitab dan kebijaksanaan sebagai pedoman hidup agar hidup mereka tidak tersesat. Maka kehadiran Nabi Muhammad dengan seperangkat risalahnya dapat menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan dapat dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Demikian juga kehadiran Persis diharapkan dapat menjadi rahmatan lil Indonesiyin minimalnya.
ada yang membagi ulama kepada 4 bagian, yaitu ada ulama yang meninggal, yaitu ulama yang telah wafat. 2, ada ulama yang meninggalkan, itu yang telah wafat, dengan meninggalkan warisan ilmu dan perjuangan, seperti halnya para ulama ahli hadis dan fikih seperti Al-Bukhari, Imam Asmi dan para imam yang lainnya. 3, ada ulama yang ditinggalkan, yaitu ulama yang ditinggalkan oleh umat karena sudah tidak dapat menyuarakan lagi prinsip-prinsip Islam. 4, ulama yang ketinggalan, yaitu ulama yang tidak dapat lagi bisa mengimbangi tuntutan umat. Demikian juga organisasi. Mungkin ada organisasi yang telah meninggal ditelan zaman. Ada juga organisasi yang meninggalkan warisan perjuangan. Ada juga organisasi yang ditinggalkan umat dan pengikutnya. Dan ada juga organisasi yang ketinggalan zaman karena sudah tidak dapat mengimbangi tuntutan zaman seperti zaman milenial sekarang ini. Maka mudah-mudahan Jamiah Persis terus dapat menyuarakan kebutuhan umat dan masyarakat dan membawa kepada peradaban yang lebih sempurna. Ada 3 kekuatan yang mesti dikuasai oleh umat Islam, yaitu 1, kekuatan mental, yaitu kekuatan iman. 2, kekuatan politik. Ada sebuah ungkapan, segudang ilmu pengetahuan bisa dikalahkan dengan segenggam kekuasaan. 3, kekuatan ekonomi, yaitu kekuatan yang dapat mensejahterakan umat. Maka untuk mencapai kekuatan tersebut diperlukan kerjasama yang kuat dari semua pihak, sebagaimana dalam dinyatakan Qiwamud dunya bi'arba'i sholin, bi'ilmil ulama, bi'adlil umaro, bisakhawatil agniya, wa binasihatil muhtarifi, wa fi riwayatin ukhra bida'watil fuqara. Tegaknya negara itu dengan 4 unsur, yaitu dengan ilmunya ulama. 2, dengan keadilan para umaro, penguasa. 3, dengan kedermawanan para konglomerat. Dan 4, dengan kejujuran para pengusaha. Dan mereka diungkapkan, dan dengan doa orang yang fakir. Maka dengan adanya kerjasama di antara 5 golongan tadi, maka akan tegaklah negara yang subur makmur, negara yang berwibawa dan bermartabat, serta terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, Jamiah Persis sendiri telah merasakan dukungan dari semua pihak. Persis telah dapat mendirikan UNIPI, Universitas Persatuan Islam, berkah kunjungan Bapak Presiden Jokowi. Demikian juga bangunan rusunawanya sebanyak 3 bangunan. Persis telah mendapatkan hibah tanah untuk UNIPI dari Bapak Gubernur Jawa Barat seluas kurang lebih 4 hektar. Semoga ini semua bukan pemberian yang terakhir. Persis telah mendapatkan bantuan penyelesaian wakaf tanah seluas 3,5 hektar di daerah Karawang, di mana Persis telah berusaha menyelesaikannya selama 12 tahun dan belum juga selesai. Alhamdulillah, berharap bantuan dari Bapak Kapolda Jawa Barat dalam waktu 1 minggu saja beres. Ini alhamdulillah.
Pantas saja ada ungkapan al-mulku bid-dini yabqa wa dinu bil mulki yaqwa. Kekuasaan atau negara yang ditopang oleh agama akan abadi atau bertahan, dan agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Dalam hal ini, setiap orang memiliki potensi. Yang setruk juga masih berpotensi untuk tunggu rumah. Yang pak kikir pun memiliki potensi untuk jadi bendahara. Yang tuli pun memiliki potensi untuk mencoba dinamit. Yang galak pun masih berpotensi untuk nagih hutang. Karena itu ada satu pepatah mengatakan kunu kaliyadin wala takunu kal udunin. Jadilah kamu hidup seperti kedua tangan dan jangan hidup seperti dua telinga. Jika tangan kiri gatal, langsung digaruk oleh tangan kanan. Sementara telinga kanan belum pernah silaturahmi dengan telinga kiri. Tangan itu jarinya 5 dengan memiliki fungsi yang berbeda. Telunjuk berfungsi untuk memarahi, sedang ibu jari berfungsi untuk memuji. Makan dengan satu jari paling dapat kecap atau sambal. Makan dengan 2 tangan bisa dapat tahu atau tempe. Tapi makan dengan 5 jari bisa dapat mengambil yang lebih banyak. Itulah hikmahnya kesatuan dan persatuan. Hadirin muktamirin dan tamu undangan yang terhormat, terakhir izinkanlah sambutan ini saya tutup dengan sebuah pantun. Karena dari tadi pantun terus. Nonton Persib membeli karcis. Pemain berlari, pemain tersandung. Persatuan Islam disingkat Persis, Muktamar 16 di Soreang, Bandung. Memulai kata dengan Bismillah, akhir kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. NKRI utuh tak berpecah belah, dakwah Persis rahmatan lil alamin. Logo Persis sinar terpancar, cahaya itu bermakna nur. Muktamar Persis berjalan lancar berkah dukungan Bapak Gubernur. Ya, demikianlah saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum